Tetapi, apa yang membuat Roger Williams mendapatkan piagamnya? Kita harus memahami bahwa setiap pemerintahan, setidaknya sejak Roma, adalah penyatuan gereja dan negara. Setiap pemerintahan, itu tidak pernah ada. Mungkin beberapa orang berkata, tidak, ayolah, itu terdengar sedikit berlebihan. Bahkan, salah satu kritikus Roger Williams mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Tapi yang menarik dari apa yang mereka tunjukkan, ada contoh nyata dari kebebasan beragama. Tapi selalu berasal dari contoh negara di mana ada dua agama yang berbeda bersama. Dan pemerintah mengatakan, hei, saya tidak bisa membiarkan semua rakyat saya bertengkar satu sama lain. Kita harus damai. Kita akan memiliki kebebasan beragama sehingga mereka tidak akan bertengkar. Tapi tak satu pun dari mereka yang percaya pada teori yang mendasari pemisahan gereja dan negara. Tidak ada satu pun dari mereka akan melakukan hal itu. Mereka akan membuat alasan sementara dengan bijaksana. Tapi Roger Williams datang, dan ketika dia mendapatkan piagam, hal ini menjadi menarik karena ini adalah piagam pertama yang dia dapatkan. Yang tidak tertulis nama Tuhan di dalamnya, sama sekali tidak. Bukan karena Roger Williams adalah orang yang tidak bertuhan. Dia dikenal sebagai salah satu orang yang paling sering merujuk pada Alkitab dalam segala hal yang dilakukannya. Tetapi Anda lihat, ia percaya bahwa pemerintahan sipil harus tetap terpisah dengan agama. Jadi, hal lain tentang piagam ini adalah piagam ini sepenuhnya demokratis. Di situ tertulis, kembalilah ke Pulau Rode dan pilihlah pemimpin kalian. Dia belum pernah mengalami itu sebelumnya. Memang dia pernah mengalami hal yang serupa. Tapi dia selalu ingat bahwa raja adalah penguasa yang sah secara ilahi. Benar. Tapi pada dasarnya saat Roger Williams kembali, dia tak mengalami hal ini dan mengingat bahwa raja adalah penguasa yang sah, dan dia adalah segalanya, bukan. Dan ingatlah bahwa sebagian alasan mengapa hal itu terjadi adalah karena kita tidak benar-benar memiliki raja sekarang karena Oliver Cromwell berkuasa, kan? Bagaimanapun juga, Roger Williams mendapatkan piagam dan dia kembali ke Inggris. Kemudian, dia menulis satu buku tentang bahasa Amerika. Buku yang dia tulis merupakan buku yang paling terkenal dan paling penting sebelum dia pergi. Dan ketika dia pergi, dia memberikan buku itu kepada penerbit. Dia telah menulis beberapa hal lain, dan ketika dia menulis, dia selalu menulis secara anonim. Karena percetakan harus mendapat izin dari kerajaan, dan jika mereka menerbitkan sesuatu yang tidak boleh mereka terbitkan, mereka dibunuh dan tidak bisa menerbitkan lagi. Jadi, tulisan yang dicetak Roger Williams adalah tulisan yang akan membuatnya dalam masalah. Jadi, dia selalu melakukannya secara anonim, dan pencetak tidak akan pernah membubuhkan stempelnya, capnya. Jadi buku ini adalah buku ilegal, dan dia membuat satu buku lagi dalam perjalanannya, dan buku ini berjudul, The Bloody Tenet, Doktrin yang Tidak Jelas. The Bloody Tenet, Doktrin yang Tidak Jelas, dari penganiayaan karena alasan hati nurani. Oh, saya tidak bisa membacanya. Tapi bagaimanapun juga, Anda bisa melihat judulnya yang besar, dan bagi pembaca modern, The Bloody Tenet, apa artinya itu? Sebenarnya dia sedang mengusahakan sesuatu untuk seseorang di Jenewa. Ayolah, bantu saya, Calvin. Calvin mengatakan bahwa ada buku, The Bloody Tenet, dan kata bloody, kita semua tahu artinya, berdarah, dan tenen, berarti doktrin dari penganiayaan. Calvin percaya bahwa ia memiliki doktrin penganiayaan, dan kaum Calvinis membakar orang di tiang. Sehingga Roger Williams menulis buku ini, The Bloody Tenet, Doktrin yang Tidak Jelas. Dan disinilah kita benar-benar mulai melihat tulisan-tulisannya yang serius. Sekarang, saya ingin membahas sedikit tentang tulisan-tulisannya yang serius. Salah satu hal yang didapat dari Roger Williams adalah gagasan mengenai pemisahan gereja dan negara, itu hal yang sangat penting. Lalu apalagi yang Anda lihat dari buku ini? Anda melihat gagasan tentang tembok pemisah antara gereja dan negara. Itu ditulis oleh Williams. Dan apa yang dia percayai, dia berbicara tentang Taman Eden, yang merupakan tempat Tuhan dan segala yang baik berada. Ini menggambarkan sebuah gereja, dan ada tembok di sekeliling gereja. Jika Anda kembali dan membaca kitab Kejadian, ada tembok di sekeliling Taman Eden, bukan? Dan di luar gereja adalah padang gurun, dan padang gurun itu adalah masyarakat sekuler, itulah keduniawian. Dan saat Anda meruntuhkan tembok itu, Anda mencampur-adukan hal ilahi dan duniawi, dan itu mengerikan. Dan dari situlah asal gagasan itu,
dari situlah istilah tembok pemisah antara gereja dan negara berasal. Inilah yang dikatakan Roger Williams. Jadi, jika Anda melewatkannya, saya hanya akan melakukan ini sekali saja, hanya untuk menunjukkan pada Anda karena saya rasa Anda perlu mengetahui hal ini. Anda mungkin sudah membaca ini, jadi saya akan kembali ke slide sebelumnya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu tentang bukunya. Bukunya, ketika Anda melihat bagian belakang bukunya, Anda dapat melihat ada halaman ini. Itu adalah halaman yang memuat daftar semua ayat Alkitab yang berbeda yang telah ia kutip. Dan itu dibuat berhalaman-halaman, dan ada dari setiap kitab dalam Alkitab. Kitab yang saya tidak tahu apa hubungannya dengan kebebasan beragama. Dan harus saya akui, saya telah membaca banyak kitab, tapi saya belum membaca keseluruhannya, karena sangat sulit. Anda akan memaafkan saya jika Anda mencoba membacanya sendiri. Tapi dalam buku ini, saya ingin membagikan salah satu hal yang lebih penting, karena ada pernyataan keagamaan. Cara dia menjabarkan itu adalah dengan menulis pernyataan yang berlawanan, kemudian dia memberikan tanggapannya. Ini adalah hal yang akan mereka gunakan untuk membenarkan jenis hukum yang mereka miliki di Massachusetts dan hukum yang mereka miliki di Inggris di bawah Oliver Cromwell. Dan saya juga yakin, hal yang sama akan terjadi jika Anda memiliki seorang raja Katolik, atau raja Protestan pada saat itu di Inggris. Inilah yang akan mereka lakukan, pada satu saat, mereka mengutip Yesaya 49 ayat 23-25. Dengarkan, ini terdengar menarik. Ayat 23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka akan menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat 24, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Ayat 25, sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Mereka membaca teks itu dan menerapkan pada diri mereka sendiri. Ingatlah, mereka sedang membangun Yerusalem yang baru. Dan mereka menerapkan teks itu pada diri mereka sendiri. Mereka berkata, lihatlah, raja-raja akan menjadi pengasuh kami dan permaisuri akan menjadi inang kami. Jadi mereka menggunakan teks ini sekarang untuk mendukung gagasan bahwa gereja harus memerintah negara. Dan kemudian mereka sampai pada bagian akhir di sini, aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Sekarang mereka percaya bahwa harus ada pedang di belakangnya untuk melindungi gereja. Dan Anda dapat melihat bagaimana mereka melakukan hal ini. Sekarang, Roger Williams datang dan mengatakan bahwa Anda menyalahgunakan kitab suci. Dan jika Anda lihat, ada begitu banyak tulisan suci yang diletakkan di kedua sisi. Dan disinilah kita semua harus menjadi murid-murid yang baik, yang membagi firman Tuhan dengan benar. Amin. Saya percaya bahwa apa yang kita lihat saat ini adalah perdebatan antara pendapat seorang ateis dan seorang Kristen. Dengan demikian, ketika seorang ateis berdebat melawan kita, dia tidak mengutip kitab suci. Tetapi saya juga percaya bahwa akan tiba saatnya di mana hal itu akan berubah. Karena apa yang saya lihat di dunia saat ini adalah saya melihat para politisi mengatakan hal-hal seperti gagasan dari pemisahan gereja dan negara adalah omong kosong dan gereja harus memimpin negara. Itu membawa kita kembali ke Massachusetts. Itu membawa kita kembali ke Inggris pada tahun 1600. Benar. Tetapi, jika gereja itu akan memerintah negara, kita akan percaya bahwa itu mungkin terjadi, maka saya percaya mereka akan menggunakan kitab suci pada kita. Dan saya percaya sesulit apapun membaca Roger Williams. Saya akan meluangkan waktu itu dan mungkin saya akan kembali dan membagikan kepada Anda lebih banyak pernyataan dari beberapa kitab suci, kita harus bersiap. Saya percaya kita harus siap.